akan bahas kenapa orang bisa kerasukan. Nah, ngomong sama sebelahnya, kamu jangan kerasukan di sini. Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini di dalam Injil Markus. Kita buka Alkitab kita Injil Markus pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan 12. Injil Markus pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan 12. Injil Markus pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan 12. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantai diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup cukup kuat untuk menjinakkannya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlari ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Karena sebelumnya Yesus mengatakan padanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya." Saudara yang kasih Tuhan, pada suatu kali Yesus dalam pelayanan, ada orang kerasukan, legion. Dan apa yang terjadi? Di situ dia berkata, "Hei engkau Yesus, anak Allah yang maha tinggi, jangan siksa aku." Perlu saudara tahu bahwa setan pun juga percaya Yesus. Setan pun juga menyembah Yesus. Tetapi setan tidak pernah bertobat. Jadi kalau saudara di gereja percaya Yesus dan aktif ke gereja tapi tidak bertobat, hati-hati, itu bisa jadi setan, betul? Nah, untuk percaya Yesus, setan juga percaya. Menyembah Yesus, menyembah, tapi setan tidak pernah bertobat. Nah, Gerasa ada tempat yang gersang kering dan banyak kuburan-kuburan kuno. Dan pada waktu orang kerasukan ini meminta supaya pindah ke babi, roh-roh itu. Nah, perlu kita tahu bahwa semua kasus kerasukan pasti ada penyebabnya, tidak langsung tiba-tiba kerasukan. Perlu kita tahu, bila seseorang dalam posisi kerasukan dan kasus kerasukannya itu berulang-ulang di atas 7-8 kali, maka orang yang kerasukan itu akan berdampak masuk ke kejiwaan. Makanya orang yang sering kerasukan akan terkena psikologinya, terkena psikisnya, terkena jiwanya. Terutama kerasukan di atas 7 kali ke atas. Nah, kenapa? Karena perlu kita tahu, kasus kerasukan adalah pengambil alihan. Apa saudara? Apa saudara? Pengambil apa? Pengambil alihan. Nah, orang kalau kerasukan, roh manusia dibuat tertidur di alam mimpi. Nah, makanya orang kerasukan merasa dibawa alam lain, kerajaan atau hutan atau suatu tempat. Dan di situ ada namanya penekanan saraf. Nah, itu di roh manusia dibuat tertidur di alam mimpi, kuasa gelap, roh jahat mengambil alih. Makanya orang kerasukan itu tidak sadar 100%. Nah, kalau kondisi orang kerasukan ini sampai habis kerasukan dia sadar, setelah itu kerasukan lagi sampai terjadi di atas 7 kali ke atas,
maka akan berdampak masuk ke dalam kejiwaan. Makanya orang yang kerasukan berulang-ulang itu kebanyakan akan arahnya agak paranoid, ketakutan, atau mengalami halusinasi dan banyak kasus kejiwaannya. Nah, apa penyebab orang kerasukan? Yang pertama, penyebab orang kerasukan kalau orang meyakini ada hubungan antara orang mati dan orang hidup. Jadi kalau orang yang mempercayai ada hubungan antara orang mati dan orang hidup, maka orang tersebut paling mudah kerasukan. Makanya orang yang sering mimpi ketemu orang yang sudah mati atau suka sekali manggil-manggil roh dan komunikasi dengan arwah, maka orang tersebut paling mudah dirasuk. Paling mudah apa, saudara? Paling mudah apa, saudara? Dirasuk. Jadi orang yang mempercayai ada komunikasi, ada hubungan antara orang mati dan orang hidup, maka orang tersebut paling mudah dirasuk. Nah, yang kedua, orang yang takut sama setan itu paling mudah untuk dirasuk. Jadi orang yang takut sama setan itu paling mudah dirasuk. Makanya orang yang takut setan sering ketemu setan. Tapi orang yang berani sama setan, dia tidak ketemu setan. Karena semua kasus yang berhubungan dengan kerasukan pasti ada namanya pemicu atau yang mengawalinya. Yang kedua adalah ketakutan. Apa, saudara? Jadi kalau orang yang takut sama setan itu paling mudah untuk dirasuk. Yang ketiga, orang yang suka menyendiri. Jadi saudara, makanya kalau kasus kerasukan itu pasti ada penyebabnya. Yang ketiga, suka menyendiri. Jalan sendiri, makan sendiri, lama-lama apa? Bicara sendiri. Makanya orang yang suka menyendiri itu paling mudah dirasuk. Makanya saudara, kalau ada saudara punya teman atau keluarga yang suka menyendiri, hati-hati. Itu bisa masuk ke dalam arah untuk menuju kerasukan. Jelas, saudara? Nah, yang keempat. Nah, orang yang suka menyendiri, yang keempat, orang yang suka memukul-mukul diri sendiri. Jadi membenturkan kepala, melukai diri sendiri, suka nyabut rambutnya sampai rontok. Nah, orang tersebut paling mudah untuk dirasuk. Jelas, saudara? Paling mudah dapat, saudara, untuk mengalami kerasukan. Saudara. Jadi kerasukan itu pengambil alian, tapi ada penyebabnya dulu. Nah, jadi orang yang suka memukuli dirinya sendiri, melukai dirinya sendiri, itu paling mudah dirasuk. Perhatikan, orang yang ada di Gerasa, dia suka memukul-mukul dirinya sendiri. Dan Alkitab berkata, dengan batu. Jadi kalau saudara punya keluarga, atau punya teman, atau punya saudara, itu suka memukul, melukai diri sendiri, hati-hati itu. Ingat, kasus kerasukan berulang-ulang sampai di atas 7 kali bisa berdampak masuk ke dalam kejiwaan. Bahkan kalau parah bisa mengalami gila atau sarno, sarape keno. Nah, yang keempat, orang yang memukul dirinya sendiri. Yang kelima, ini penyebab orang bisa kerasukan. Orang yang suka ngalamun, pikiran kosong, suka halusinasi, itu juga paling mudah untuk dirasuk. Nah, ingat saudara, orang yang suka ngalamun, pikiran kosong, makanya orang yang suka ngalamun, pikiran kosong, itu paling mudah kena hipnotis. Dan paling mudah untuk kena namanya gendam. Jadi yang kelima, orang yang suka ngalamun. Jadi penyebab orang kerasukan itu pasti ada. Nah, yang keenam, nah ini penyebab orang kerasukan. Setelah ngalamun, halusinasi, yang keenam, orang yang suka
marah-marah. Jadi kalau saudara punya teman atau istri sering ngomel marah-marah, kasih peringatan, hati-hati kerasukan. Jadi orang yang suka marah-marah, itu ngoceh-ngoceh terus, marah-marah terus, nah itu bisa menjadi pemicu kerasukan yang memulainya dulu. Yang ketujuh, nah ini penyebab orang kerasukan. Nah, orang yang memiliki akar pahit, kecewa, dendam. Apa saudara? Orang yang punya akar pahit, kecewa, dendam, itu paling mudah kerasukan. Makanya banyak sekali kasus-kasus dalam pelepasan sebelum dilayani itu dikonseling. Dan pada waktu dikonseling, nah, akar kait kecewa dendam, waktu didoakan terjadi manifestasi. Kenapa? Karena itu adalah penyebab awal kerasukan. Makanya Yesus berkata, kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Pengampunan adalah kunci pemulihan. Jadi ingat, saudara tahu, orang yang penuh dengan kecewa, dendam, akar pahit, itu menjadi penyebab kerasukan. Jelas saudara? Penyebab apa saudara? Kerasukan. Nah, yang ketujuh, akar pahit, kecewa, dendam. Yang kedelapan, nah, orang yang suka sekali mitos, tahayul, cerita-cerita legenda yang berhubungan dengan roh, mitos yang belum tentu benar, tetapi meyakini dan mempercayai. Nah, itu juga menjadi penyebab orang kerasukan. Nah, yang kesembilan, orang yang hidup dalam perzinahan. Jadi kalau orang yang suka berzina, itu paling mudah kerasukan. Makanya ada satu kasus berzina di kuburan, dempet tidak bisa lepas, sampai dilepas di rumah sakit. Kenapa saudara? Karena itu adalah kasus kerasukan pula. Jadi orang yang hidup dalam perzinahan paling mudah dirasuk. Nah, termasuk orang yang suka film horor, suka film-film setan, itu paling mudah dirasuk. Nah, yang ke-10, orang yang suka musik rock metal dunia. Musik bisa dipakai Tuhan, tapi musik bisa dipakai setan. Sudah tahu bahwa Tuhan pun bertahta di atas pujian. Jadi orang yang suka musik rock metal dunia, musik itu yang penting adalah pesan dari lagu itu. Makanya ada orang yang suka musik rock tiba-tiba bunuh diri, karena pesan dari lagu itu. Nah, makanya saudara hati-hati dengan lagu-lagu, terutama lagu-lagu dunia. Nah, saudara, itu awal penyebab kerasukan. Nah, pada waktu Yesus ada di Gerasa, dia berkata demikian, siapa kamu? Nah, dikatakan legion. Dan roh ini minta pindah ke babi. Saudara, kenapa Tuhan Yesus izinkan roh ini pindah ke babi? Ingat, kadang dalam pengusiran setan ada orang bertanya-tanya sama setan, demi nama Yesus siapa namamu? Oh, bejo, setan Jawa. Dalam nama Yesus siapa namamu? Wah, ucok, waduh ini setan Batak ini. Yang kerasukan ngomong demikian. Perlu tahu, kalau Yesus mengusir setan dengan sistem tanya-tanya, maka di Alkitab ini ada 2.000, 4.000, bahkan 6.000 nama. Karena arti legion itu banyak, 2.000 sampai 4.000. Tapi Alkitab berkata legion artinya banyak. Keluar, pindah ke babi. Kenapa Tuhan Yesus izinkan pindah ke babi? Nah, saudara, segala sesuatu
itu ada pesan khusus, saudara. Nah, pertama, untuk mengajarkan kepada kita bahwa setan betul-betul ada. Antara babi dan manusia tidak ada hubungan. Antara manusia dan babi tidak ada hubungan. Tapi pada waktu roh itu masuk, maka babi-babi itu langsung kerasukan, tenggelam, mati. Artinya apa, saudara? Setan betul-betul ada, bukan hanya gejala kejiwaan. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita dan pada murid-muridnya bahwa setan betul-betul ada. Dan yang kedua, untuk mematahkan legenda. Perlu tahu, legenda mitos setan takut minyak babi itu sudah ada ribuan tahun. Perlu tahu bahwa budaya yang paling tua adalah, pertama adalah Cina, kedua adalah Mesir, dan yang ketiga adalah Yunani. Tapi ada yang berkata pertama Mesir dulu, kedua Cina, ada yang baru Yunani. Artinya itu peradaban tertua. Nah, perlu tahu bahwa penduduk dunia terbanyak, terbesar adalah Cina. Dan perlu tahu, kepercayaan setan takut minyak babi itu sampai sekarang masih ada. Terutama di Asia. Untuk tolak bala, untuk tolak kekuatan gaib, maka kepala babi itu ditanam di lokasi. Dan kepercayaan itu sampai sekarang di Indonesia pun masih ada, terutama Asia. Dan kepercayaan itu juga ada di Timur Tengah. Nah, di Timur Tengah ada legenda juga tentang minyak babi. Orang yang makan babi susah untuk kena ilmu hitam. Ada. Bahkan ada juga kepercayaan supaya tolak bala. Nah, makanya saudara, ada agama tertentu tidak boleh makan babi. Karena tidak boleh makan babi, kita boleh makan. Makanya kita beruntung, kita boleh. Amin. Karena babi enak, gitu dah. Nah, saudara. Nah, legenda mitos setan takut dengan yang berhubungan dengan minyak babi itu ada juga. Untuk tolak bala, tolak ilmu hitam, tolak santet, setiap pintu-pintu rumah itu diolesi minyak. Dan waktu jalan, dahinya dikasih minyak babi. Jalan-jalan jadi babi goreng. Karena semua sudah minyak babi semua. Nah, legenda itu ada di Asia, Timur Tengah. Dan legenda itu sampai sekarang masih ada. Setan tidak takut minyak babi. Buktinya apa? Sak babi-babinya dimasukin. Artinya legenda itu salah. Legenda itu tidak benar. Buktinya apa? Roh ini masuk, pindah ke babi. Artinya sak babi-babinya dimasukin. Bahkan ada yang tolak bala sampai pasang di rumahnya tulang-tulang babi dan kepala babi. Nah, itu legenda itu salah. Nah, buktinya apa? Alkitab berkata roh yang banyak legion itu masuk ke babi-babi dan mati lemas. Nah, jadi saudara, untuk mengusir setan tidak bisa pakai salib. Karena ingat, setan tidak takut salib. Buktinya di kuburan banyak salib. Dan ingat, setan tidak takut Alkitab. Karena saya pernah pada suatu kali melayani orang yang kata ada gangguan setan, saudara. Itu setiap pintu-pintu rumahnya dikasih namanya Alkitab.
Setan lewat supaya perenungan. Ingat saudara, setan tidak takut minyak babi, tidak takut salib, tidak takut Alkitab. Setan itu takut kalau kita dengan percaya. Dengan apa saudara? Dengan apa saudara? Dengan apa? Percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara ada orang kerasukan, jangan tanya-tanya setan. Karena setan itu penipu. Jadi saudara doa, ingin saya semua, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Dan untuk mengusir setan tidak harus pendeta. Ingat, setiap orang percaya diberi kuasa untuk mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya kalau ada orang kerasukan, setelah sadar, saudara harus menemukan pemicu awalnya. Kenapa bisa kerasukan? Pasti di antara 10 ini. Nah, setelah itu baru dibimbing untuk dipatahkan, diputuskan namanya sugestinya. Ingat, kalau kasus kerasukan berulang-ulang di atas 7 kali, maka orang yang kerasukan itu bisa mengalami paranoid, depresi, kejiwaan. Kenapa? Karena pada waktu orang kerasukan itu terjadi namanya pengambil alihan. Dan kalau pengambil alihan ada namanya penekanan saraf. Nah, makanya orang yang habis kerasukan sadar, kepalanya sering pusing, bahkan linglung. Karena apa? Pengambil alihan. Ada penekanan saraf di sini. Nah, dan kalau sampai hari ini kerasukan, berapa hari kemudian kerasukan, berapa hari kemudian, sampai 7 kali di atas itu sudah masuk ke dalam dampak kejiwaan. Nah, kalau orang kerasukan, saudara, untuk bedainya mudah, buka mata. Nah, saya kalau melayani orang kerasukan, yang pertama saya lihat matanya terbuka. Pak, kalau ada orang kerasukan mata tertutup gini-gini gimana? Itu orang stres. Karena orang kerasukan pasti mata terbuka. Dan orang kerasukan tidak sadar 100%. Kulitnya mati rasa. Makanya langkah awalnya saya selalu pegang bagian sini dulu. Kalau digini dia terasa sakit, oh berarti bukan kerasukan, stres. Atau kakinya digaruk-garuk gitu dah. Kalau dia geli gini-gini, oh berarti kasus bukan kerasukan, stres. Karena orang kerasukan kulitnya mati rasa. Dan punya kekuatan 10 kali lipat melebihi manusia biasa, suara berubah, kulitnya mengkorok semua, berdiri semua. Langsung usir. Dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, patahkan, hancurkan, usir keluar. Nah, itu saudara cara untuk mengusir setan dan pemicu kenapa orang bisa kerasukan. Saudara, sebelum saya akhiri ada pesan khusus untuk saudara. Saya ditanya banyak orang, Pak, bagaimana untuk tahun 2021? Nah, perlu udah tahu, tahun lalu saya sudah memberitahu pada saudara semua bahwa tepatnya bulan 6, bulan 7 tahun 2020 akan terjadi stagnat ekonomi. Ekonomi berhenti. Untuk menuju tahun 2023. Ingat saudara, tahun 2021 ini tetap stagnat. Tetap apa saudara? Stagnat. Dan ingat, bulan April, yaitu kira-kira bulan 4 akan terjadi deflasi dan inflasi jadi satu. Arti deflasi adalah, ingat saudara, turunnya daya beli. Jadi daya belinya turun. Tapi juga terjadi inflasi. Sekarang kedelai sudah naik, betul? Sekarang ukuran TP katanya mau berkurang ya. Nah, artinya apa? Sudah arah ke situ. Tapi itu belum semuanya. Karena inflasinya nanti terselubung. Itu tepatnya bulan April akan terjadi namanya
deflasi dan inflasi gabung jadi satu. Sampai tahun berapa? Sampai tahun 2022. 2022 itu adalah seperti orang bangun tidur, bangun pagi. Dan makanya saya beritahu saudara-saudara supaya semua berkebun. Kenapa? Supaya saudara tidak stres. Karena apa? Kayak PSBB sekarang ini nanti kan mau di PSBB ini, depan tembok, belakang tembok, kanan kiri tembok, atas plafon, betul? Kemana-mana dibatasi, betul? Orang kerja juga pada hati-hati, betul? Dan yang paling sakti adalah orang demam dan batuk. Begitu demam, batuk, langsung gini semua. Nah, jadi sebelum kita tahu, kita memang harus hati-hati, tapi jangan ketakutan. Kondisi seperti ini sampai tahun 2022, tepatnya bulan Januari, baru seperti orang bangun tidur. Jelas saudara? Dan disitulah baru akan mulai terasa inflasinya, dan 2023 setitik terang akan datang. Artinya apa? Bahwa Tuhan memberikan kita jalan keluar, pertolongan untuk bangsa ini. Amin. Amin. Tahun berapa saudara? 2023. Nah, makanya saya beritahu pada saudara sejak tahun lalu supaya berkebun semua, supaya ada kegiatan. Jelas saudara? Karena kalau orang tidak ada kegiatan, makan tidur, makan tidur, makan tidur. Jadilah gemuk, jadi menciptakan sancam, betul? 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 Jadi ingat, makan tidur, makan tidur, makan tidur. Nah, saya rasa ini nanti kalau PSBB-nya ini udah mau dimulai, nah ini berat badannya diukur semua, saudara. Ditimbang semua, saudara. Jadi ingat saudara, makanya pada tahun lalu saya memberitahu saudara, yang punya rumah, yang kontrakan, punya tanah, semua berkebun. Tujuannya apa? Supaya ada kegiatan. Dan ingat, supaya semua, karena nanti harga-harga pangan akan naik, tapi bertahap. Jadi saudara, makanya tahun lalu saya memberitahu semua berkebun. Dan ingat, dan saya selalu memberitahu sejak tahun lalu, dan berapa tahun lalu, tahun 2014, untuk beli tanah dan emas. Kenapa? Tapi sekarang emas sudah naik, sudah terlalu tinggi. Kalau 2014 saya pesan beli tanah dan beli emas, karena pada waktu terjadi krisis ekonomi, yang selamat adalah yang memegang dua ini, tanah dan emas. Apa saudara? Tanah dan saudara? Emas. Tetapi emas sudah terlanjur harganya naik. Nah, kalau sekarang harga tanah turun. Karena apa? Daya beli masyarakat turun. Jadi ingat saudara, waktu turun ini saudara beli tanah, seperti pesan Tuhan yang saya berikan pada saudara, bahwa nanti 2023 awal pemulihan Indonesia. Nah, kalau tahun 2025 saya sudah dapat pesan Tuhan, tapi tidak saya sampaikan sekarang. Nanti pesan ini saya sampaikan tahun depan. Nah, dan harus semua siap-siap. Makanya sejak tahun lalu saya imbau semua untuk berkebun. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Untuk mengurangi stres. Betul? 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 Nah, nanam bunga, nanam itu di pot-pot sayur buah-buahan, itu aja saudara. Kenapa? Ingat. Dan ingat, pada waktu krisis ekonomi, justru yang tidak terasa krisis adalah orang yang tinggal di desa-desa. Karena mereka berkebun dan berternak.
Jadi semua akan kembali ke basic awal. Ingat, untuk menghadapi krisis ekonomi harus ada ketahanan pangan. Tapi ingat, untuk menghadapi krisis ekonomi adalah kembali ke dasar. Manusia diciptakan Tuhan, itu apa? Mengelola Taman Eden, berkebun, betul? Keluar dari Taman Eden, diusir, manusia beternak. Basic dasar manusia diciptakan Tuhan, berkebun dan beternak. Jadi ingat saudara, untuk sementara waktu sampai tahun 2022, 2023, saudara berkebun semua. Kenapa? Untuk ngisi kegiatan. Jelas saudara? Nah, saudara mau ternak ikan ya silahkan, mau ternak ayam ya silahkan, semua peternak dan berkebun. Untuk apa? Supaya ada kegiatan. Karena posisi kondisi seperti ini sampai akhir tahun. Jelas? Jelas? Sampai apa saudara? Tahun lalu banyak orang berkata, oh ini masalah corona ini selesai sampai November. Tapi Tuhan memberitahu saya pesan khusus, tidak adalah sampai tahun 2022 baru orang bangun pagi. Jelas saudara? Jelas saudara? Ingat saudara, vaksinnya untuk seluruh Indonesia tidak bisa dalam waktu 3 bulan. Betul? 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 1 tahun. Nah 1 tahun kalau engkau tidak ada kegiatan, bangun tidur makan, bangun tidur makan minum, lama-lama apa? Ingat, kolesterol. Betul? Betul? Dan banyak orang jenuh dan stres. Makanya tahun lalu saya ngasih pesan semua berkebun semua, supaya ada kegiatan dalam tahun 2020, 2021, supaya kita ada mengisi waktu hal yang berguna. Amin. Karena nanti semua akan bangun pagi semua. Seperti orang bangun pagi, bukannya bangun pagi, saudara. Seperti orang bangun pagi memulai akses dan pekerjaan bertahap memulai. Itu baru memulai, saudara. Bertahap memulai. Itu 2022. Nah, itu pesan Tuhan untuk saudara. Saya sampaikan, gunakan waktumu sebaik-baiknya. Yang setuju angkat tangan saudara. Amin. Karena ingat, waktu itu tahun 2020, jadi sebenarnya saya mendapat pesan Tuhan itu saudara, itu sudah tahun 97, 98. Pokoknya itu sebelum kerusuhan. Tuhan beritahu akan terjadi pemulihan Indonesia 25 tahun. Dan Tuhan beritahu saya waktu itu, sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya akan datang 2018, 2019, dan badainya akan datang. Badainya adalah 2020. Dan bulan 6, bulan 7 ekonomi akan berhenti menuju tahun 2023. Nah, waktu itu saudara saya nyampaikan pesan Tuhan ini karena tahun 2019 banyak orang bernubuat, berkhotbah, tahun berkat, tahun kelimpahan. Tapi sejak tahun 2014 saya berkata, tahun krisis, terjadi tahun badai ekonomi akan datang 2020. Anginnya adalah 18-19 dan badainya datang 2020. Resesi dan krisis akan berlanjut. Nah, waktu saya khotbah itu semua mengkritik saya, mencaci maki saya. Bahkan mengatakan itu halusinasi, tidak tahu dasar hukum ekonomi. Tetapi karena itu pesan Tuhan, 2014 saya khotbahkan terus. Orang berkata saya gila ya terserah gitu loh. Dan waktu 2020, karena tahun 2019 banyak orang
berita tahun berkat, tahun kelimpahan, tahun mujizat. Tapi tahun 2019 saya berkata, tahun 2020 badainya datang, resesi ekonomi. Dan Januari ada orang nemui Pak Gilbert nanya gini, Pak Daud itu khotbah di mana-mana 2020 katanya krisis, resesi ekonomi. Buktinya mana? Pak Gilbert ngomong, ini kan belum selesai 2020. Kita lihat Desember gitu. Orang mengatain saya apapun terserah. Januari, Februari, Maret, corona, badai ekonomi datang, bahkan seluruh dunia. Nah setelah itu Pak Gilbert ngomong, Daud, yang kritik semua kamu diam semua. Yang tahun lalu berkata ini itu selesai semua. Karena itu pesan Tuhan yang saya sampaikan tidak bisa batal. Apapun alasan manusia tidak bisa batal. Kalau krisis-krisis. Dan ingat pesan Tuhan, stagnat ekonomi. Dari tahun lalu saya ngomong sama Michael, ekonomi akan berhenti tepatnya bulan 6, bulan 7 menuju tahun 2023. Betul Michael? Orang berkata corona selesai November. Saya berkata tidak. Kenapa tidak? Kalau Tuhan sudah berfirman tidak bisa dicabut, saudara. Tidak bisa dibatalkan, saudara. Nah, saya berkata tetap stagnat ekonomi. Sampai apa? Dan tahun 2021 Januari PSBB lagi. Betul? 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 Nah, kondisi seperti ini itu sampai tahun berapa? 2022. Tepatnya Januari itu seperti orang baru bangun tidur untuk hidup belajar seperti normal. Kalau sekarang mana-mana masker dan semprot, betul? 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 Nah, nanti mulai loh Michael, baru mulai untuk belajar normal lagi. Itu baru mulai 2022. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Tuhan menjawab saya, supaya Injil itu diberitakan ke seluruh dunia. Ingat, tembok-tembok gereja yang membatasi Injil itu diberitakan. Doktrin-doktrin orang keblinger yang merasa jenius, yang mengotak-ngotak gereja. Dan sudah saatnya Tuhan robohkan itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Sekarang saya khotbah di sini, Michael khotbah di sini, seluruh dunia mendengar. Betul? Artinya apa? Kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena syarat kedatangan Tuhan adalah Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Nah, waktu saya ditanya Tuhan datangnya kapan? Enggak tahu juga saya. Yang jelas kapanpun Tuhan panggil kita, kita sudah siap. Amin. Amin. Jadi syarat kedatangan Tuhan itu yang penting adalah Injil itu diberitakan. Waktu saya doa sama Tuhan, kenapa corona ini diizinkan? Tuhan bicara supaya Injil itu diberitakan ke seluruh dunia. Sekarang saya cuma aja ada yang dari Malaysia, Michael ya, bahkan ada yang dari Australia. Bayangkan saudara. Artinya apa? Sudah tidak dibatasi dengan tembok-tembok gereja. Tapi ingat, saudara harus ingat bahwa ini semua ada rencana Tuhan. Kalau ada rencana Tuhan, pasti Tuhan pelihara kita semua. Karena Tuhan bicara sama saya bahwa aku memelihara umatku
di tengah-tengah kesusahan. Amin. Makanya Tuhan ngasih saya pesan dari tahun lalu supaya berkebun. Dan tahun ini berkebun. Karena kondisi seperti ini sampai tahun 2022. Supaya saudara ada kegiatan. Jangan hanya makan tidur untuk menciptakan gemuk dan jadi banyak sancam. Jadi mulai hari ini ingat pesan Tuhan, Tuhan pelihara kita. Mari kita bangkit berdiri. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi. Lawat kami secara pribadi Tuhan. Dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Di dalam nama Yesus yang bercatakan amin. Silakan duduk.